Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syaitan wa a'udzu bika rabbi yahdurun wa ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman, Rabbi zidna ilman, Rabbi zidna ilman. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu ayahanda pada jamaah semua insyaallah dimuliakan oleh Allah. Puji syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa kembali bermuajahah bersilaturahmi dalam rangkaian zikir rutin mujahadah asmaul husna yang kita laksanakan setiap Kamis malam Jumat. Walaupun malam hari ini Allah berikan barokah, yaitu Allah turunkan kucuran hujan di tengah-tengah kita berzikir, mudah-mudahan ini bertanda Allah turunkan keberkahan di majelis yang kita cintai. Amin ya rabbal. Dan salam beriring salawat tercurahkan kepada junjungan kita Sri Tauladan umat sesama manusia yang paling agung, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, para seluruh keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan insyaallah kita semua para pengikutnya hingga akhir zaman. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kelak di yaumul mahsyar kita semua akan dapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, sebelum saya mulai, izinkan kita membaca Al-Fatihah yang pertama buat tetangga kita belakang sini. Panggilan hari-harinya Titin. Minggu hari yang lalu malam harinya tepat beliau minggu hari meninggal dunia dalam kecelakaan di tol Lampung Palembang. Yang kedua sahabat saya, kawan sekolah saya Reni Lutfiah juga sore tadi meninggal dunia di Bekasi, jatuh. Kita doakan mudah-mudahan kedua almarhumah ini diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan di sebaik tempat di surga Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu an'amta 'alaihim wa rahmatullahi. Baik Bapak Ibu yang muliakan oleh Allah, kita akan melanjutkan kajian pada malam hari ini. Setelah malam kemarin kita membahas tentang bab tata cara mandi wajib, ya, berikut dengan rukun dan sunnah-sunnahnya, maka malam hari ini kita akan lanjutkan kajian berikutnya, yaitu bab tentang tata cara tayamum. Jika engkau tidak bisa menggunakan air untuk bersuci, maka lakukanlah tayamum, karena tayamum diperbolehkan di dalam beberapa keadaan. Ini yang harus dipahami, ya. Jadi bertayamum itu diperbolehkan apabila satu, jika tidak ada air setelah berusaha mencari. Jadi syaratnya boleh bertayamum itu banyu ini dicari dulu. Kalau kita sudah ngubuk-ngubuk nyari banyu memang tidak katik, maka baru pergunakan debu untuk bertayamum. Yang kedua, jika ada halangan seperti sakit, ya, misalnya tangan kita borok, ya, tidak bisa terkena air, maka dalam bab ini kita diperbolehkan bertayamum, ya, dengan syarat ya penyakitnya ada hubungan dengan air. Kalau kena panu baik rasa tak kata hubungannya dengan air. Nah, Ustaz aku dah kena air, ngapa sakit? Ngapa sakit ada panu di tangan? Panu tidak ada hubungannya dengan air. Jadi kalau ada sakit borok atau apa macam itu yang dia tidak bisa kena air, maka diperbolehkan kita bertayamum. Yang ketiga, jika ada penghalang untuk mengambil air, yaitu berupa binatang buas atau engkau dalam kondisi ditawan. Jadi misalnya kita tinggal di dusun itu kan dia berwuduknya di sungai. Waktu nak berwuduk di sungai ada buaya misalnya, ya. Jangan maksa ke diri. Biarlah mati syahid juga. Berwuduk mati makan buaya. Bukan mati syahid, mati lolo itu. Karena sudah jelas ada buaya di situ. Buayanya lagi mangap, lapar pula. Kalau buaya darat nama ini buaya laut. Tapi yang paling bahaya sebenarnya buaya darat. Karena buaya darat ini kalau banyak makan korban. Kalau buaya laut tidak boleh. Kalau buaya darat ini bahaya. Iya, banyak bergelimpangan korban lantak buaya darat ini. Jadi di situ ada tempat kita biasa ngambil wuduk, tapi di situ ditunggu oleh buaya. Maka dalam hal ini kita boleh mengurungkan untuk berwuduk, walaupun di situ ada air. Kita ganti dengan bertayamum. Atau kita dalam kondisi ditawan, misalnya kena ditahanan di sel misalnya, tidak punya izin untuk bisa keluar berwuduk misalnya. Boleh tak kita bertayamum? Boleh. Artinya sholat ini dalam keadaan apapun tidak boleh dilalaikan. Tidak bisa pakai air, kita gunakan debu untuk bersuci. Lalu kemudian jika air dibutuhkan untuk diminum olehmu atau oleh temanmu, misalnya dalam kondisi kekeringan atau kemarau yang panjang,
Kalau di Indonesia jarang rasanya. Kalau di Mekah itu sering terjadi kekeringan, dalam rangka dalam jangka yang panjang, kemudian kemarau ini berkepanjangan. Air ada, tapi air itu cukup untuk dipakai minum, dipakai masak dan kebutuhan yang lain. Maka apakah kita akan memaksakan diri berwudu dengan air tersebut? Jangan. Dalam kitab Bidayatul Hidayah karangan Syekh Imam Ghazali diajarkan kita diperbolehkan menggunakan debu, menggantikan air tadi dengan tayamum. Lalu kemudian jika air tersebut dimiliki seseorang dan tidak dijual kecuali dengan harga yang melebihi harga umum, nah, dalam kondisi ini pun kita boleh tidak berwudu. Jadi misalnya kalau di Madinah dulu ada sumur namanya Rumah. Sumur Rumah ini sudah sering saya ceritakan, milik seorang Yahudi bernama Rumah. Rumah itu bukan rumah kita ini, maksudnya namanya Rumah, ya. Dia punya sumur yang hebat. Sumur ini tidak pernah kering di saat air sumur-sumur yang lain di kota Madinah itu kering. Jadi sumur Rumah ini tidak pernah kering. Sehingga kemudian ketika orang-orang kesulitan di dalam mendapatkan air, maka si Rumah ini menaikkan harga air tersebut. Ini makanya dalam Islam tidak boleh kita mengambil kesempatan dalam kesempitan. Wong lain lagi kesusahan, justru kita barangnya kita naik-naikkan. Tidak boleh di dalam Islam, ya. Mengambil keuntungan di tengah kesusahan orang lain. Lalu kemudian dalam kondisi ini air ini menjadi susah. Si Rumah ini orang Yahudi ini nakal. Karena dia tahu tempat lain tak katik banyu, dia naik ke banyu ini. Jadi harganya 2 kali lipat dari harga biasa. Jadi kalau kita beli sederigen misalnya 20.000, di saat kemarau dia jual 40.000. Maka kita berat dalam kondisi itu. Boleh tak kita bertayamum? Boleh. Tapi balik ke sumur Rumah ini, kemudian Rasulullah berkata kepada para sahabat, siapa yang bisa membeli sumur itu, hadiahnya surga. Maka sahabat mendengar ini, seorang sahabat bernama Abdurrahman bin Auf. Ini berduit Abdurrahman bin Auf ini, sahabat yang kaya raya. Dia gari Rumah aku nak beli sumur kau, berapa nak kau jual? Kata si Rumah ini, orang Yahudi ngomong, tidak Usman, Abdurrahman, aku tidak nak nyualnya sumur ini. Nak apa kau? Aku tidak nak nyual, ini mata pencarian aku. Abdurrahman bin Auf ini tadi nak ngejar surga, ya, supaya mendapatkan surga. Karena itu janji Rasul, siapa yang bisa beli sumur ini hadiahnya surga. Subhanallah. Akhirnya sahabat nih mencari akal, mana caranya supaya pacak beli sumur tersebut. Bagaimana caranya? Katanya mak ini sumur ini aku beli separuh separuh ini punya kau, separuh besok punya aku. Jadi orang Yahudi ini benar juga duit dapat, sumur masih. Dia tidak tahu bahwa dia lagi diakal-akali oleh sahabat. Sahabat nak dapat surga tadi. Ya jadi bayarlah. Dibayar. Kalau bahasa kita nih duit tanda terima. Jadi sehari ini punya kau, besok punya aku. Sehari ini punya kau, besok punya gantian. Nah, singkat cerita, datanglah kekeringan di kota Madinah. Seperti biasa, si Rumah ini menaikkan harga air tadi, dijual. Begitu dijual, sahabat penduduk Madinah beli secukupnya baik. Begitu giliran besoknya, punya sahabat Rasul kan jatahnya kan, ambillah atau sahabat, ambillah bebas kau nak ngapo bebek, ngambillah penduduk Madinah. Besok giliran si Rumah jual, wonglah ada banyu galau. Banyu wong besoknya habis, jatah punya sahabat lagi dibeli lagi, ya. Begitulah seterusnya sampai kemudian si Rumah ini menyerah, lalu semuanya diberikan kepada sahabat ini. Menjadilah sumur itu hadiah surga dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kondisi air yang kesusahan, yang dalam kondisi air yang tidak ada seperti ini atau harganya ada tapi dinaikkan 2 kali lipat, maka diperbolehkan kita dalam kondisi ini bertayamum atau tidak menggunakan air, ya. Lalu kemudian jika ada luka atau penyakit yang mengkhawatirkan keselamatan jiwamu apabila terkena air, dalam kondisi ini pun kita diperbolehkan bertayamum. Jadi kita ada penyakit yang kalau dia kena banyu, penyakit ini bisa mendatangkan bahaya bagi diri kita. Maka diperbolehkan, ya, kita menggunakan debu untuk bertayamum. Selanjutnya
Jika engkau akan melakukan tayamum, maka bersabarlah menunggu sampai masuknya waktu sholat fardu. Ini yang harus diperhatikan Bapak Ibu. Untuk bertayamum berbeda dengan wudhu. Misalnya kamu nak sholat isya, dari maghrib wudhulah, boleh. Berbeda dengan tayamum, kalau kamu nak melaksanakan sholat maghrib, masukkan dulu waktunya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru kamu mbek banyu. Apa namanya? Mbek tak wuduk dengan tayamum. Mbek debu, lalu kita laksanakan tayamum. Jadi masukkan dulu waktu sholat. Itu bedanya wuduk dengan tayamum. Kalau tayamum harus masuk dulu waktu sholat. Setelah itu ambillah tanah yang halus, murni, berdebu dan suci. Ini ulama beda pendapat memang. Ada yang mengatakan tayamum itu harus dengan air yang dengan debu yang suci, yang memang kita persiapkan yang debu itu. Ada yang mengatakan cukup kita punya keyakinan. Misalnya contoh seperti ini. Di bawah ini kan jarang kita senggol-senggol. Pasti biasanya ada debu. Maka cukup kita masuk ke tangan kita seperti ini. Dan tidak usah kita cari-cari debunya. Maka tidak usah. Tapi kita cukup dengan keyakinan bahwa di sini ada debu. Masukkan, tempelkan kita punya tangan. Lakukan pengambilan debu dengan kedua telapak tangan dalam keadaan merapatkan jari-jari. Sini. Jadi kalau kita nak bertayamum, rapatkan, masukkan di tempat kondisi yang kita anggap ada debunya. Lalu kemudian niatlah bertayamum untuk dapat melaksanakan sholat fardu. Nawaitu tayamum al-istibahati sholati lillahi ta'ala. Atau sengaja aku bertayamum sebagai pengganti wudu untuk melaksanakan sholat karena Allah Ta'ala. Rukun tayamum cuma 2. Nyuci muka dengan telapak tangan. Tidak ada kumur-kumur. Tidak usah kamu kumur-kumur dengan debu. Kaget TBC kamu nyala kaku pula. Jadi cukup mencuci muka dengan tangan. Caranya, niat tadi pasang nawaitu tayamum al-istibahati sholati lillahi ta'ala tadi serempaan waktu narokkan debu ini ke muka kita. Di waktu kita narokkan macam ini, langsung pasang niat. Nawaitu tayamum al-istibahati sholati. Seperti ini, naik ke atas, selesai. Hukum bertayamum ini cukup 1 kali. Berbeda dengan wudhu yang 3 kali. Jadi kalau tayamum cukup 1 kali. Sudah selesai, sudah. Tidak usah diulang-ulang. Bersihkan. Lalu yang kedua tangan. Tadi kan kita ngambilnya di sini. Maka pindahkan, karena kalau kita tempel lagi di sini, debu sini tadi sudah nempel ke tangan kita. Maka kita pindahkan ke tempat lain seperti ini, angkat, golong kita punya tangan seperti ini. Enggak Nah, ini kan ada debu dua-duanya. Tempelkan tangan di sini, tarik seperti ini, naikkan ke sini, start. Yang ini tadi ada debu kan, jangan ditarik. Kalau kamu tarik macam ini, debunya lepas. Taruhkan seperti ini, naikkan seperti ini. Kita ulangi ya. Ini kita ambil debu seperti ini. Di sini tadi. Lalu kita cak ini ke. Ini tangan kanan, ini tangan kiri. Debu kalau ini kan. Tekok taruhkan di sini. Dahulukan tangan kanan. Tarik ke sini. Tarik ke sini. Nah, waktu di sini lepas. Golengkan seperti ini. Tarik seperti ini. Tarikkan seperti ini. Lepas. Dan ingat. Tayamum tidak boleh memakai cincin, jam dan lain sebagainya. Karena sifat debu tidak sama seperti air. Jadi kalau kamu bercincin, cincinnya lepaskan dulu. Kalau pakai jam, jamnya lepaskan dulu. Lepaskan dulu. Karena sifat debu tidak bisa masuk ke dalam bawah-bawah cincin itu. Jadi maka kalau kita pakai cincin, lepaskan dulu. Lalu kemudian jangan memaksakan untuk menyampaikan debu ke bagian tempat tumbuhnya rambut, baik yang tipis ataupun yang lebat. Kemudian lakukan pengambilan debu yang kedua kali dan usapkanlah pada kedua tanganmu beserta siku dengan merata. Apabila belum merata, maka wajib engkau mengulangi sehingga engkau yakin telah mengusap dengan menyeluruh. Jika kau memakai cincin, maka wajib engkau melepaskannya sebelum mengambil debu. Lalu usapkanlah satu telapak tangan dengan telapak tangan yang lain dan usapkanlah bagian jarimu dengan cara menyilang-nyilangkan jari kedua telapak tangan. Jadi selesai kita macam ini, macam ini. Silangkan jari-jari kita setelah kita mengambil debu tadi.
Lalu dengan tayamum kau boleh melakukan berbagai sholat sunnah sesuai yang kau suka. Akan tetapi ia hanya cukup untuk satu kali sholat fardu. Ketika engkau ingin sholat fardu yang lain, maka wajib bagimu bertayamum lagi. Ini yang garis bawah harus di garis bawahi, bahwa tayamum hanya boleh dipergunakan untuk satu kali sholat fardu. Jadi kalau kita menjamak sholat kita dalam kondisi bertayamum, berarti ketika akan sholat lagi ketika kita akan sholat lagi, maka kita wajib bertayamum lagi. Tetapi kalau untuk sholat sunnah, boleh kita lakukan berkali-kali sholat sunnah. Tapi untuk sholat fardu, tayamum hanya boleh dipakai satu kali sholat fardu. Inilah pelajaran tentang bertayamum yang harus Bapak Ibu pahami. Kalau kurang paham, boleh dipertanyakan. Insyaallah akan kami jawab. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ada yang nanya tak? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Iya. Ustaz, kalau kita pakai tayamum, macam mana kalau jadi imamnya Ustaz? Macam mana? Untuk jadi imam Ustaz, dengan tayamum. Kalau kita pakai tayamum, bisa tak jadi imam Ustaz? Untuk imam sholat Ustaz? Ya tayamum kalau maksudnya kan? Yang imamnya tayamum Ustaz, berarti imamnya mesti tayamum juga Ustaz? Ya adanya imam kan untuk diturut. Tidak mungkin makmum. Kalau makmum bisa imamnya tayamum, makmumnya tidak, berarti ada air, berarti batal hukum tayamumnya. Karena kalau dia bertayamum sama-sama dalam kondisi bertayamum. Karena kalau makmumnya tidak bertayamum berarti airnya ada kan, maka tidak boleh. Hukum tayamum tadi apabila sudah mencari air dalam kondisi tidak kate. Kalau sikok sudah ada yang berwuduk berarti tayamumnya batal seperti itu. Silakan yang lain. Silakan. Ada lagi? Hari hujan makan tuh lah lemak ini. Hati ya? Apa? Berani ada? Mana mic-nya kasih? Assalamualaikum Tad. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saat kita lagi perjalanan jauh Tad, tiba-tiba kan waktu azan. Nah, pas di perjalanan itu kita udah bisa nemuin air. Nah saat itu mungkin kita udah saat itu mungkin di jalan apa di mana kita nak tayamum tadi tayamum kan untuk debu, tanah atau pepohonan itu bisa juga beda tadi. Iya, yang pertama saya kasih tahu jangan sampai di jalan, karena kalau di jalan itu bermobil. Minggir dulu maksudnya. Maksudnya ya saat stop kan kita kan ini minggir jalan. Ya jangan di jalan, kalau di jalan itu bermobil. Dalam pesawat tak. Jalannya dalam pesawat. Perjalanan, bukan di jalan. Kalau di jalan itu bermobil. Jadi kalau kita dalam kondisi di perjalanan, tadi kan ngomongnya di jalan kan, kalau di jalan tuh bermobil minggir dulu. Maka kalau dia di perjalanan, kita diperbolehkan bertayamum. Misalnya kita dalam bis, yang kemungkinan kalau dia tidak kita sholatkan, maka kita tidak ketemu lagi tempat sholat lain. Nak bodoh, bis ini tak kata kamar mandinya, misalnya kata WC-nya, maka kita menggunakan tayamum. Ambillah debu yang ada di bawah kursi mobil tadi. Bagaimana sholatnya adalah tuntunan sholat di kendaraan. Kiblatnya mengikuti arah kendaraan berjalan. Jadi kalau berjalan ke depan ya melok baik, kita duduk di bangku langsung sholat seperti itu. Ada tata caranya, nanti insya Allah sampai di bab sholat itu akan sampaikan, ya. Nanti itu. Ada lagi yang lain? Tadi ralat untuk sumur rumah itu yang belinya adalah Sayyidina Utsman bin Affan, bukan Abdurrahman bin Auf. Tapi Sayyidina Utsman bin Affan, sahabat Rasulullah yang mendapat hadiah surga karena membeli sumur milik seorang Yahudi bernama Roma namanya, Roma, ya. Ada lagi yang lain, silakan.
Habis ya. Baik Bapak Ibu para jamaah.